Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amin. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan pada pagi hari ini untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim, menyelami serta menghayati salah satu dari kisah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahsanul qasas. Qala ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan mengisahkan kepada kalian kisah-kisah terbaik melalui apa yang kami wahyukan pada Al-Quran ini. Dan tentunya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah pilihan, dan yang memilihkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pasti dari kisah-kisah yang Allah pilihkan ini akan memberikan manfaat yang terbesar, pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika pelaku dari kisah-kisah ini adalah manusia-manusia terbaik, para nabi dan para rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya manusia-manusia terbaik, yang menceritakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini merupakan prioritas dari kisah yang mesti kita baca, yang mesti kita pelajari. Apalagi mengingat bahwa mayoritas kandungan Al-Quran itu adalah kisah. Sekitar 2/3 dari Al-Quran itu terdiri dari kisah. Dan yang akan kita selami kisahnya pada pagi hari ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keunikan tersendiri pada perjalanan hidupnya maupun pada kaumnya. Ada 3 babak utama yang kita akan kupas tentang Nabiullah Yunus bin Matta alaihissalam, yaitu yang pertama adalah tentang bagaimana seharusnya seorang juru dakwah itu bersifat atau bersikap. Karena Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang diberi tugas termulia, yaitu tugas mendakwahi manusia, mengajak manusia dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan salah satu yang disoroti oleh Al-Quran terkait kisahnya Nabi Yunus adalah bagaimana beliau mendakwahi kaumnya, dan kemudian ketika mendapatkan penolakan besar dari kaumnya, maka ada satu kesalahan yang beliau lakukan, yaitu beliau murka dan kemudian pergi meninggalkan kaumnya tanpa diizinkan dulu oleh Allah. Allah berfirman, wa dhannun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi. Dan ingatlah kisahnya Dhannun.
Dzannun itu julukan bagi Nabi Yunus. An-Nun artinya al-hut, ikan paus. Ingatlah cerita orang yang ditelan oleh ikan paus itu, maksudnya Yunus alaihissalam. Idzahaba, ketika dia pergi, mughadiban, karena marah, jengkel terhadap kaumnya yang tidak mau menerima ajakannya. Fadhanna, dan dia mengira, ini Nabi Yunus ini ketika pergi meninggalkan kaumnya tanpa minta izin dulu kepadaku Allah, dia mengira allan naqdir alaih, bahwasanya kami tidak akan mempersempitnya, bahwasanya kami akan membiarkannya begitu saja. Padahal seharusnya bersabar dulu, tunggu apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baru lakukan sesuai perintah Allah. Nah, beliau di sini karena jengkel, beliau sempat mengancam kaumnya, kalau kalian nggak mau beriman maka kalian akan diazab oleh Allah. Kemudian ditinggal, ya. Dan mulailah terjadi fenomena alam, ya. Mereka menyaksikan perubahan-perubahan yang merupakan pertanda bahwa sebentar lagi azab akan turun. Fadhanna allan naqdir alaih. Nah, memang di ayat ini kisahnya itu ada apa istilahnya, melompat, ya. Tidak disebutkan ketika Nabi Yunus ini keluar meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, kemudian bagaimana kronologi secara runtut yang selanjutnya terjadi, itu nggak diceritakan di sini, tapi diceritakan dalam tafsir. Ya, sebagaimana dalam tafsirnya beliau kemudian meninggalkan kota asalnya, yaitu di negeri Irak sana, di sebuah kota namanya Ninawa, dan sampai hari ini masih ada kota Ninawa itu, dekat dengan kota Mosul di Irak. Ditinggalkan, kemudian beliau mengendarai kapal ingin pergi, ya, karena sudah terlanjur mengancam kaumnya akan datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggal, dan beliau mengira Allah tidak akan memberikan ujian atau rintangan atas perbuatannya ini yang meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Fadhanna allan naqdir ay allan nudayyiq alaih. Maka ketika mereka sudah mengendarai kapal itu, terjadilah badai di tengah laut, dan nahkoda mengumumkan bahwa kapal ini terlalu berat muatannya, maka masing-masing hendaklah membuang barang-barang bawaannya. Dibuanglah barang-barang bawaan dalam rangka menyelamatkan nyawa penumpang. Ternyata masih juga terlalu berat, sehingga harus ada yang terjun ke laut. Maka diadakanlah undian siapa yang harus terjun ke laut, dan muncullah namanya Nabi Yunus. Diulang lagi 2 kali, dia lagi yang muncul. Yang ketiga kali juga beliau lagi yang muncul, ya. Maka akhirnya beliau pun menceburkan dirinya ke laut. Faltaqamahul hut. Iltaqama itu artinya ditelan, bukan dikunyah, tapi ditelan. Kalau dikunyah ya mati, ya, tapi ditelan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, sambil menyalahkan dirinya atas apa yang dihadapinya ini, karena dia sadar bahwasanya ini akibat tidak sabar menghadapi kaumnya dan tergesa-gesa mengambil keputusan. Wa huwa mulim, sambil dia menyalahkan dirinya atas perbuatan ini. Jadi ternyata seorang nabi itu walaupun maksum, tidak berarti dia tidak mungkin salah.
Ya, kemaksuman seorang nabi itu bukan berarti nabi itu tidak mungkin berbuat salah. Bukan berarti nabi itu tidak mungkin melakukan dosa. Dan buktinya cukup banyak, ini salah satunya. Bahwasanya kemaksuman itu bukan itu maksudnya. Tapi apa? Maksum artinya kalau nabi itu berbuat salah, Allah langsung akan menegur. Allah akan memberitahukan dia salah. Turun wahyu yang mengoreksi. Kemudian dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau bicara mungkin nggak Nabi berbuat salah, jawabnya apa? Mungkin. Terjadi nggak? Terjadi. Tidak hanya Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain, Nabi Daud, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, kemudian ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya, surat Tahrim. Kemudian di ayat yang lain lagi maka dari nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuzkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Ya. Di surat Al-Fath inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian liyaghfira lakallah. Semoga dengan kemenangan besar ini Allah mengampunimu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, atas dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Jelas sekali di sini bahwasanya Nabi pun mungkin berbuat dosa, mungkin saja salah. Namun bedanya dengan yang tidak maksum adalah kalau Nabi langsung dikoreksi oleh Allah dan kesalahannya diampuni. Sedangkan selain Nabi tidak ada jaminan itu. Di sini Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya dan ketika beliau berada dalam perutnya ikan, fanada fil dhulumat. Dia menyeru memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Minimal 3 lapis. Zulumat itu jamak dari zulmah. Berarti minimal ada 3. Yang pertama adalah zulmatul batn, zulmatul batnil hut, gelapnya perut ikan. Yang kedua adalah gelapnya samudra. Dan yang ketiga adalah gelapnya malam. Fadada fil dhulumat. Apa yang diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam cuma pengakuan terhadap kemahaesaan Allah dari segi uluhiyah dan pengakuan bahwa dirinya telah berbuat aniaya, berbuat zalim. Jadi Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mengucapkan, membaca apa? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adakah permintaan dalam kalimat tersebut? Ada permintaan? Enggak ada. Adanya apa? Pengakuan. Ada 2 pengakuan di sini, atau 3 pengakuan. 2 terkait dengan Allah dan yang 1 terkait dengan dirinya. Pengakuan yang pertama apa? La ilaha illa ant. Iqrar terhadap uluhiyahnya Allah. Tauhid. Yang kedua, subhanak. Pujian atas maha sucinya Allah, bersih dari semua aib Allah itu. Ini kaitan dengan al-asma was sifat. Baru yang ketiga dia ngaku dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Enggak minta dikeluarin dari perut ikan ya. Enggak minta dimuntahkan dari perut ikan. Cuman dia puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian, dengan sifat yang Allah sangat senang ketika Allah dipuji dengan sifat itu.
atau ketika ada orang mengakui sifat itu, Allah senang, dan itu sudah cukup sebagai permintaan yang tersirat. Makanya Nabi SAW mengajarin kita namanya doa al-karb. Apa? Doa al-karb. Al-karb itu bencana, musibah besar. Doa yang dibaca oleh seseorang ketika dia sedang tertimpa musibah yang besar. Doanya apa? Gak ada permintaannya juga. La ilaha illallahul azimul halim. Minta apa disitu? Tidak minta apa-apa. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Minta? Tidak minta. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil azim. Minta? Tidak minta. Tapi Nabi menamakannya sebagai apa? Doa. Dan itu doa yang paling manjur, yang paling ampuh untuk dibaca ketika seseorang dalam kondisi yang sangat genting. Dan doanya Nabi Yunus juga begitu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan khairul doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca di hari Arafah. Ya walaupun hadisnya agak diperbincangkan ya, ada yang bilang itu baik, ada yang bilang itu masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada permintaan situ? Tidak ada permintaan. Kok bisa dibilang doa? Salah seorang tabi'in atau tabi'in ya, Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Makki, gurunya Imam Asy-Syafi'i dan gurunya Imam Ahmad dalam ilmu hadis, yang wafat tahun 198 Hijriah. Beliau ditanya, kok dibilang doa sama Nabi? Padahal ini kan cuma pujian. Hadza salam wa laysa doa. Ini kan cuma pujian wahai Imam. Kok Nabi bilang sebaik-baik doa? Apa kata beliau? Alam tasma' ila qawli Umayyah bin Salt li Abdullah bin Jud'an. Apakah kamu gak pernah mendengar ucapan penyair jahiliyah yang namanya Umayyah bin Salt kepada seorang dermawan di masa jahiliyah? Dua-duanya musyrik semua ini. Penyairnya musyrik, dermawannya musyrik. Nama dermawannya adalah Abdullah bin Jud'an. Si penyair ini ketika dia ingin dikasih fulus sama dermawan, dia cuma puji-puji si dermawan ini. Ya. Apa itu syairnya? Anda dulu hafal syairnya. Anda ingat-ingat dulu sebentar ya. Ya Allah. A'adhkuru hajati am qad kafani Thana'uka inna shimataka al-hayahu wa ilmuka bil ahsabi wa anta fadlun laka al-hasabu al-muhadhabu wath-thana'u. Perlukah ku sebut hajatku ataukah cukup bagimu pujian? Karena engkau adalah seorang yang pemalu dan engkau orang yang tahu nasab orang-orang, dan engkau adalah keturunan dari orang-orang yang mulia. Idza athna 'alaika al-mar'u yawman kafahu min ta'arrudhihi ats-tsana'u. Ketika seseorang memujimu di suatu hari, cukuplah itu sebagai permintaan. Tidak perlu dia minta terus terang. Apa kata Ibnu Uyainah? Hadza makhluk. Makhluk aja sepekah itu dipuji-puji,
Nih, ya dulu tuh kalau raja-raja ketika datang penyair muji-muji langsung dilemparin apa? Pundi-pundi. Paham dia maksudnya. Nah, itu makhluk aja makanya kayak gitu. Kaifa bil khaliq? Bagaimana dengan Khaliq, sang pencipta yang maha kaya? Makanya tauhid itu ya ikhwah adalah yang menyelamatkan kita dalam kondisi apapun. Ya, buktinya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fanada fil dhulumat la ilaha illa ant subhanak. Pujian lagi. Pujian yang isinya membersihkan Allah dari semua celah, dari semua sifat-sifat aib. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri, ngaku dosa. Allah sudah paham maksudnya apa? Ya, Allah sudah paham. Fastajabna lahu. Lihat jawabannya Allah. Maka kami ijabahi dia. Loh, gak minta apa-apa ya Allah. Ya Allah paham maksudnya. Allah paham maksudnya. Kami ijabahi dia. Langsung seketika itu pakai fa yang menunjukkan bahwasanya antara doanya Nabi Yunus dengan ijabahnya Allah itu langsung berurutan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Dan kami selamatkan dia, kami bebaskan dia dari kondisi yang membuatnya dia selalu gundah gulana. Apakah hanya berlaku untuk beliau? La, wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah. Dan demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman. Ini enggak khusus doanya Nabi Yunus. Alhamdulillah ya. Nanti kalau antum pulang banyak-banyak baca doa ini. Ya, lagi susah, utang banyak, penghasilan berkurang, dikejar-kejar sama debt collector mungkin ya. Perbanyak baca doa ini. Musibah itu kalau besar daripada musibahnya Nabi Yunus. Ada yang pernah ditelan dalam perut ikan? Nggak ada. Yang seberat itu aja diselamatkan sama Allah. Apalagi musibah kita ini kecil ya. Nggak ada artinya musibah kita. Orang yang musibahnya paling besar itu siapa? Al-Anbiya. Inna asyaddan nasi bala'an, kata Rasulullah, Al-Anbiya Thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kalau kita ini diuji dengan ujian para nabi, habis kita. Wallahu a'lam, mungkin murtad kita. Gak ada manusia yang dikumpulkan pada dirinya berbagai macam bentuk ujian kecuali para nabi. Yang lebih berat setelah para nabi adalah yang level imannya tepat di bawahnya para nabi. Yang lebih berat lagi setelah itu yang di bawahnya yang nomor 2. Demikian seterusnya. Yubtalar rajulu ala qadri dinihi, kata Rasulullah. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar kualitas dinnya. Fa in kana fi dinihi salatan zida fi bala'i. Kalau dinnya itu solid, kuat, ditambah ujiannya sama Allah. Ya, ditambah ujiannya sama Allah. Dan di sini pelajaran terbesarnya dari babak ini adalah apa? Pentingnya kita menjaga tauhid. Karena tauhid yang diucapkan oleh Yunus alaihi salatu wassalam bukan cuma di lisan saja, tapi dia meresap dalam banget ke dalam hatinya. Pengakuan dari seseorang dalam kondisi yang tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Makanya Jibril ketika mendengar doanya ini, dia lapor kepada Allah, ya Allah, sautul ma'ruf, ini suara yang sering kami dengar ya Allah, tapi kok kedengaran dari tempat yang dalam di bawah laut ya Allah. Maka Allah langsung ijabahi. Dan Allah bebaskan dia dari yang namanya al-gham. Al-gham itu adalah kesedihan ketika seseorang memang sedang merasakannya dalam kondisi yang sedang dia rasakan. Ada kesedihan, kekhawatiran, tapi dia belum terjadi. Itu namanya ham. Ya, tapi kalau gham pakai ghain
sedang dia rasakan saat itu malah lebih berat. Yang sedang dia rasakan lebih berat. Orang mungkin takut, aduh ini kalau resesi global bagaimana? Belum resesi tadi. Kalau sudah alami resesi, itu lebih lagi. Kondisi dia lebih berat lagi. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan pengalaman ini ayyuhal ikhwah juga dialami oleh umatnya yang dia tinggalkan tadi. Ketika dia meninggalkan kaumnya yang sudah terlanjur mendustakan, dan kemudian Nabi Yunus mengancam kaumnya dengan azab Allah, maka mulailah kelihatan itu. Ya, ciri-ciri azab akan segera turun. Apa yang terjadi? Ahli-ahli tafsir menceritakan mereka kemudian kumpulkan orang satu desa itu, desa Ninawa di Mosul di Irak sana. Bahkan mereka pisahkan antara orang tua dengan anak, antara induk binatang dengan anak, ini pisah-pisah. Mereka semua nangis-nangis, kambingnya mengembek-ngembek, sapinya juga bersuara, untanya bersuara. Kondisinya demikian heboh ketika itu, semuanya nangis, takut kalau azab itu akan benar-benar menimpa mereka. Makanya Allah ceritakan itu di surat yang lain, ya. Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha." Coba kalian teliti, ini makna ayatnya. Adakah penduduk suatu negeri yang baru beriman setelah mereka itu diancam dengan turunnya azab, dan akhirnya keimanan mereka ketika itu masih bermanfaat? Ada nggak dari umat-umat yang pernah hidup sebelumnya Rasulullah itu yang dikasih perlakuan istimewa? Nggak ada. Illa kaum Yunus, kata Allah, kecuali kaumnya Yunus ini. Ini memang spesial, Nabi bilang tadi, ya, spesial ini, dapat dispensasi dari Allah. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Ketika mereka beriman, mereka taubat, mereka nangis-nangis, minta ampun sama Allah, sampai binatangnya pun teriak-teriak. Manusia nggak cuma manusianya, binatangnya juga sengaja mereka kondisikan begitu supaya benar-benar terlihat dramatis dan tragis. Maka Allah dengan segala kebesarannya, sifat penyayangnya, sifat pengampunnya, Allah alihkan adab itu. Ya. Kata Allah, "Falaula kanat qaryah amanat fanafa'aha imanuha." Emang pernah terjadi suatu penduduk negeri yang beriman dan imannya bermanfaat ketika sudah habis waktunya? Illa kaum Yunus, kecuali kaum Yunus. Artinya selain kaumnya Yunus, semua yang imannya terlambat nggak ada manfaat. Hatta Fir'aun akhirnya beriman kan? Cuma ada manfaatnya? Nggak ada. Falamma adrakahul gharq qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Qala al-ana wa qad asait. Nah, diterima sama Allah. Belum mati, tapi ada batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau sekarang kamu baru beriman, udah mau tenggelam, percuma. Tapi kaum Nabi Yunus diterima imannya oleh Allah. Dan ini juga menunjukkan tentang pentingnya taubat. Pelajaran yang kedua, taubat itu bisa menunda atau bahkan membatalkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Terkait kita ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW, Allah menceritakan ada dua kunci pengaman azab Allah. Umatnya Rasulullah itu
Sejak beliau diutus jadi nabi sampai hari kiamat, kunci pengaman turunnya ada Allah ada berapa? Ada berapa jemaah? 2. Yang pertama Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau masih hidup bersama mereka. Kunci yang pertama. Selagi Nabi masih hidup, tidak akan turun azab Allah yang menghabiskan mereka yang mendustakan itu. Kalaupun ada yang diadab sebagian, nggak semuanya, nggak satu desa diadab semua. Itu kalau Nabi masih hidup. Nabi masih hidup kan? Udah meninggal. Tersisa satu kunci terakhir. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka masih minta ampun kepada Allah. Nah ini yang cuma bisa kita manfaatkan. Setelah meninggalnya Rasulullah, kita cuma punya satu kunci untuk menutup azabnya Allah yang akan menghabiskan semua orang, yaitu selagi kita masih minta ampun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan kisah-kisah umat terdahulu ini. Mereka itu lebih hebat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih maju teknologinya dari kita. Antum kira apa? Antum kira antum lebih canggih apa teknologinya? Salah. Mereka lebih canggih. Ya. Karena mereka di zaman itu bisa membuat rumah di gunung, dipahat itu gunung. Gak ada helikopter, gak ada alat-alat yang tinggi-tinggi itu, keren gak ada itu, bor gak ada, gak tahu pakai apa itu melakukannya. Bisa bikin piramid, ya kan? Apa kata Allah di surat Al-Fajr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad, penduduk negeri Iram yang punya tiang-tiang yang menjulang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan bangunan setinggi itu di berbagai belahan bumi sebelumnya. Ya, wa thamud alladziina jaabu as-sakhra bil wad, dan perhatikan juga kaum Thamud yang mendatangkan batu-batuan dari lembah. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang punya pasak yang tinggi-tinggi, yang di situ dia mengikat orang-orang yang akan disiksanya dalam rangka menunjukkan kediktatorannya dia. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad, yang mereka semuanya kaum 'Ad, kaum Thamud, Fir'aun dan yang sejenis dengan mereka telah melampaui batas di muka bumi. Taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad, dan banyak berbuat kerusakan di atas bumi. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab, ujung-ujungnya Allah timpakan cemeti azab kepada mereka. Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad, Allah itu ngawasi, gak lupa Allah. Ketika Allah belum menghukum, itu bukan berarti Allah tidak akan menghukum. Dan kalau keberhasilan, kemajuan itu dikaitkan dengan keindahan arsitektur, mereka itu maju bukan? Maju mereka itu. Kalaulah kesuksesan dan keselamatan itu berbanding lurus dengan kekayaan, mereka juga orang-orang kaya. Kalaulah kesuksesan itu berbanding lurus dengan berkuasanya si pemimpin, Fir'aun juga berkuasa cukup lama. Oleh karena itu, kita ini mesti melihat sebetulnya kejayaan sebenarnya itu dari sisi mana sih? Kemajuan yang sesungguhnya itu dalam hal apa? Buat apa maju secara ekonomi, maju secara arsitektur, secara militer,
tapi dia mengabdikan dirinya kepada syaitan, menghambakan dirinya kepada makhluk yang lemah, nyembah manusia yang wallahi apa yang dia makan juga dimakan oleh rakyatnya, dan dia juga membuang kotoran sebagaimana rakyatnya juga membuang kotoran, dan dia juga bisa sakit, dia juga perlu tidur sebagaimana rakyatnya juga bisa sakit, perlu tidur. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran Fir'aun yang dia itu membangga-banggakan sungai Nil. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Lihat nih sungai mengalir di bawah kakiku. Dia tenggelam di mana? Di tempat yang sama. Apa yang dia banggakan justru yang menenggelamkan dia. Subhanallah, lihat makarnya Allah kepada orang-orang yang melampaui batas ini. Sebelum dia itu pernah bermimpi, Fir'aun ini pernah mimpi bahwa kekuasaannya itu akan dilengserkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Ya, itu takbir dari mimpinya Fir'aun. Padahal Bani Israel itu adalah rakyatnya dia, rakyat yang nomor 2 bagi. Nomor satunya adalah yang sebangsa dengan dia, bangsa Kopti. Bani Israel ini diperbudak oleh Fir'aun. Maka dia ultimatum semua bayi laki-laki dari Bani Israel habisi. Subhanallah, semua bayi yang tidak menjadi musuhnya dia habisi. Yang sejatinya justru benar-benar meruntuhkan kekuasaannya dia, malah dia pelihara. Kan yang dibunuh sama Fir'aun adalah orang-orang yang tidak mengancam kekuasaan dia sebetulnya. Justru yang dipelihara adalah yang akhirnya melengsarkan dia. Siapa? Nabi Musa. Saking ketakutannya ibunya Musa ini terhadap keselamatan bayinya, maka dia hanyutkan itu bayi di sungai. Intinya ini sudah beda cerita ini cerita Nabi Musa. Kita tadi bahas Nabi apa? Nabi Yunus. Saya cuma ingin tekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghadapi makar musuh-musuhnya itu luar biasa. Mereka tidak akan pernah menyadari bagaimana Allah menggagalkan makar-makar mereka. Yang penting adalah bagaimana kita ini tetap menjadi hambanya Allah, setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sekali-kali menghambakan diri kepada selain Allah, karena selain Allah itu lemah, nggak bisa kita harapkan. Ya, manusia-manusia yang kita terikat hubungan darah saja di dunia ini semuanya akan melupakan kerabatnya. Nggak ada yang mikirin orang lain di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari orang meninggalkan saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, dan masing-masing mikirin dirinya sendiri. Gak ada yang mikirin orang lain. Makanya jangan kita ini menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti karakter asli manusia juga akan kelihatan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani. Pada hari itu orang-orang penjahat, orang-orang durjana itu akan mempertaruhkan anak-anaknya demi keselamatan dirinya. Dia akan jadikan anak-anaknya sebagai tumbal. Ketika dia melihat azabnya Allah, dia bilang apa? Ya Allah, biar anak-anak saya aja yang masuk neraka. Yauma yawadul mujrim, dia inginnya begitu. Lau yaftadi, andai dia bisa tebus azab yauma idzin, sebagian dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya. Kalau nggak cukup, wa sahibatihi wa akhihi, maka dengan istrinya, dengan saudaranya. Kalau nggak cukup, wa fasilatihi allati tuhwi, maka dengan kaum kerabatnya yang dulu ketika di dunia selalu bela-belain dia. Kalau nggak cukup, wa man fil ardi jami'an,
Ya udah, orang sepenuh dunia nggak apa-apa. Masukkan semua neraka ya Allah. Tsumma yunji. Yang penting dia selamat. Kalla, nggak bisa. Ya. Makanya kalau ingin setia, kalau ingin loyallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya dia ada segalanya. Dia mampu berbuat segalanya. Logis kan? Logis kan? Logis. Makanya kisahnya Nabi Yunus dan juga kisah kaumnya ini pelajaran besar buat kita tentang pentingnya kita menjaga hubungan baik kita sama Allah jemaah. Dan yang paling manjur untuk menjaga hubungan baik kita sama Allah itu tauhid, bukan yang lain. Ya, sholat, saum, sedekah bagus, tapi kalau tauhidnya bobrok gak ada artinya. Gak ada artinya. Allah tuh paling gak terima kalau diduakan, paling gak terima, paling murka kalau dipersekutukan. Semua dosa, sejahat apapun, sebejat apapun di mata Allah gak ada artinya kalau dia itu tidak, kalau bukan adanya di mata Allah itu bisa terampuni walaupun pelakunya gak tobat. Kalau syirik gak bisa. Dosa syirik mau asghar mau akbar tanpa tobat tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya, karena orang yang berbuat syirik itu orang yang super duper kurang ajar sama Allah. Logikanya begini. Seandainya ada seseorang punya anak kandung. Anak kandung ini dari kecil dipelihara sama bapaknya. Lahir telanjang dikasih pakaian. Lahir awak-awak, kalau lapar dibelikan makanan. Ibunya dikasih nafkah supaya bisa terus menyusui. Buang kotoran gak bisa cebok sendiri, dicepokin. Ya, udah agak gede, bodoh dipinterin, disekolahin. Betul kan? Sampai dia dewasa, kalau perlu mau kerja dikasih modal. Tapi orang tua ini punya musuh. Orang lain yang itu adalah musuhnya dia. Bagaimana kira-kira kalau ada dari anaknya dia yang dia perlakukan, dia pelihara seperti itu, setelah dia dewasa, dia justru berbuat baiknya kepada musuh bapaknya. Bagaimana sih bapak ini menilai anak yang seperti itu? Menurut bapaknya, mending dia punya anak ini soleh, anak ini sholat 5 waktu, puasa, ya, bersedekah, tapi dia cuma tidak mengakui bapaknya sebagai bapaknya dia yang sebenarnya. Dia mengakui bapaknya dia yang itu, yang satunya lagi. Ya, bandingkan dengan anak yang lain dari si orang ini. Anaknya suka maksiat, suka nyolong, suka mabuk, tapi si anak tidak pernah menafikan bapaknya dia yang sebenarnya. Kalau kita ini, ya mudah-mudahan kita nggak punya anak kayak gitu ya, tapi seandainya kita yang melihat fenomena ini, yang mending, yang lebih baik di mata kita yang mana? Yang maksiat. Dia tidak menafikan aku sebagai bapaknya yang sebenarnya. Artinya kebaikan-kebaikan itu masih dia akui. Artinya kita lebih mudah memaafkan dosa-dosanya dia ini. Yang penting dia tidak kurang ajar, nggak khianat. Nah, orang yang musyrik itu, ini kebaikannya Allah ini jauh lebih baik daripada kebaikan orang terbaik pun, orang terbaik sekalipun. Nabi SAW pernah ketika perang, beliau melihat ada seorang wanita itu kebutuhan luar biasa. Dia itu kehilangan bayinya yang masih menyusu. Bayangkan kehilangan bayi yang masih menyusu di medan perang. Dia bongkar-bongkar di balik tumpukan mayat itu sampai akhirnya dia temukan dan masih hidup. Langsung dia susui. Saking bahagianya menemukan
menemukan bayinya itu. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Ara'aitum anna hadhihi mulqiyatun waladaha finnar. Menurut kalian, tegakah si perempuan ini setelah itu dia campakkan bayinya ke api neraka? Tega nggak buat kalian? Menurut kalian bakalan tega nggak ini ibu mencampakkan anaknya ke neraka setelah dia temukan anaknya itu? Qala la ya Rasulullah, nggak mungkin ya Rasulullah. Lallahu arham bi'abdihi min hadihi biwaladiha. Ketahuilah Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada bayinya. Allah itu sayang sama manusia. Tapi kok manusia ini malah mengabdikan dirinya kepada musuh-musuhnya Allah. Dia lupakan jasanya Allah yang demikian besar, sehingga pantas sekali kalau dosa syirik itu dosa yang tidak terampuni. Itu kunci kebinasaan itu syirik. Maksiat tanpa syirik itu masih mending. Banyak orang-orang yang maksiat masih diampuni sama Allah, tapi kalau sudah syirik ini berat. Oleh karena itu, pelajaran terbesar dari kisahnya Yunus alaihissalam maupun kaumnya adalah segeralah kita ini bertaubat, terutama dari dosa-dosa yang masih bersinggungan dengan yang berbau syirik ini, ya, maupun dosa-dosa yang lain. Falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizy. Ketika mereka beriman, artinya mereka tinggalkan kemusyrikan mereka selama ini, kekufuran mereka selama ini, sikap mereka yang mendustakan apa yang harusnya diimani itu mereka tinggalkan dan mereka bertaubat. Kashafna 'anhum, maka kami singkirkan dari mereka adzabul khizy, azab yang tadinya bakal menghinakan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa matta'nahum ilahi, dan kami berikan mereka itu umur sampai waktu tertentu, dibiarkan mereka tetap selamat semuanya. Dan jumlah mereka itu di ayat yang lain, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, lebih dari 100.000 orang. Satu desa gitu ya. Mungkin kalau sekarang satu RW gitu ya, atau beberapa RW itu diselamatkan semua sama Allah. Dulu itu banyak jumlah segitu. Kemudian pelajaran lain adalah pentingnya kita ini sabar, dan tiap kali ingin mengambil suatu keputusan maka korelasikan dulu dengan bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mendapatkan panduan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baru kita lakukan dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi belum jelas, kita cari dulu. Karena keputusan terbaik adalah apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan terbaik adalah apa yang Allah atur, apa yang Allah arahkan kita ke sana. Pelajaran berikutnya adalah pentingnya kita ini berbuat ketaatan, karena taubat itu adalah bagian dari taat kepada Allah. Demikian juga tasbihnya Nabi Yunus, istighfarnya Nabi Yunus, pengakuannya dia terhadap kezaliman dirinya maupun umatnya. Ini semua adalah bagian dari ketaatan yang dengan itu mereka akhirnya diselamatkan oleh Allah sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan kemahakuasaannya di sini. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemahakuasaannya dengan menyelamatkan Yunus, namun dengan memberi sedikit pelajaran. Sempat harus terjun ke laut, ya, kemudian ditelan dulu, dan ketika dimuntahkan kembali itu kondisinya bukan seperti sedia kala, enggak, sakit. Makanya di ayat berikutnya
Atau di surat yang lain, wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus adalah benar-benar termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para rasul. Id abaqa, ketika dia kabur, ilal fulkil mashhun, kabur meninggalkan kaumnya dan mengendarai kapal yang sudah penuh dimuati. Idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin, maka akhirnya dia ikut berundi dalam menentukan siapa yang harus dicemburkan ke laut ini. Dia masuk dalam undian tersebut dan dia yang terkalahkan. Diuji kan sama Allah, padahal Nabi itu penumpang terbaik tapi kalah dalam undian. Nah, penumpang terbaik dia Nabi Yunus itu. Namun Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan bahwa yang berhak ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang melanggar aturan Allah harus siap dengan konsekuensinya. Kata Nabi sekalipun. Ya. Fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut. Maka dia pun akhirnya ditelan oleh ikan itu, wa huwa mulim, dalam keadaan mencela dirinya. Kenapa sih kok aku tidak menunggu, tidak sabar dulu sebentar nunggu apa instruksi Allah? Nyesel dia. Falaula annahu kana minal musabbihin. Lihat bagaimana Allah mengaitkan dikeluarkannya Yunus dari perut ikan ini dengan apa yang dia lakukan sejak dia ditelan oleh ikan. Laula, kalaulah bukan karena annahu, dia itu minal musabbihin, orang yang selalu senantiasa bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan terus ada di perut itu sampai hari kiamat. Jadi yang menyelamatkan Yunus ini amal soleh, bukan amal soleh. Istighfarnya dia, tasbihnya dia, tahlilnya dia. Bukan cuma tahlil secara lisan, namun tahlil dengan akidah, dengan sikap juga. Ditunjukkan itu, hatinya benar-benar tertumpu kepada Allah, mengakui semua hak Allah, yaitu hak untuk diibadahi, dan mengakui segala kesucian Allah dari setiap aib, kemudian mengakui dosa-dosanya. Kalau bukan karena itu, dia sampai hari kiamat akan tetap di perutnya ikan, padahal dia nabi. Ya. Jadi yang kuasa mutlak itu Allah, bukan yang lain. Yang bisa mengabulkan syafaat itu Allah, bukan nabi. Nabi dia bisa mengabulkan syafaat. Jadi jangan minta syafaat sama nabi, minta sama Allah. Syafaatnya Nabi bisa ditolak, bisa ditolak, bisa ditolak. Nabi Ibrahim itu minta ampun buat bapaknya, nggak dikasih sama Allah. Rasulullah minta ampun buat bapaknya, nggak dikasih sama Allah. Minta ampun, sempat mau minta ampun buat Abdullah bin Ubay bin Salul dan buat munafikin, nggak dikasih sama Allah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Kau mau minta ampun buat mereka ataupun enggak kau minta ampun buat mereka, kalaupun kau minta ampun 70 kali untuk mereka, enggak diampuni sama Allah. Kau minta syafaat sama Nabi, selamat. Apa kata Allah? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Rasulullah, ini Rasul yang terus menyampaikan nih. Qul, sampaikan wahai Rasulullah, lillah, milik Allah, asy-syafa'atu jami'an. Semua bentuk syafaat itu punyanya Allah, haknya Allah. Jadi kalau minta syafaatnya sama Allah. Ya Allah, kalau Nabi mengajukan syafaat untukku, tolong diterima ya Allah syafaatnya. Nabi pun ketika dimintain doa oleh sahabatnya yang buta, Nabi ngajarin dia, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi.
ya Allah, minta sama Allah, terimalah syafaatnya untukku, ya, dan jadikan aku mendapat manfaat dari syafaatnya dia, ya Allah. Jadi minta tetap sama Allah, karena yang bisa mengabulkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Itu haknya Allah. Kalau minta kepada yang lain, yaitu itulah yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka itu minta mengharapkan syafaat dari yang lain, dari berhala mereka. Surat Az-Zumar Allah mengatakan apa? Ala lillahi dinul khalis. Az-Zumar ayat 3. Walladzina yad'una min dunihi walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma nad'uuhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Bukan sebenarnya ayatnya yang lain. Sebentar. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah. Allah menceritakan tentang bagaimana kondisinya orang-orang yang mengibadahi selain Allah itu. Mereka mengibadahi selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mengabdikan diri mereka kepada selain Allah, yang mana Tuhan-Tuhan selain Allah itu enggak bisa mencelakai mereka, enggak bisa juga kasih manfaat kepada mereka. Terus buat apa diibadahi? Wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka punya keyakinan bahwa itulah berhala-berhala itu, orang-orang soleh yang sudah meninggal itu adalah syufa'auna indallah, yang akan memintakan syafaat untuk kami di hadapan Allah. Jadi mereka mengharapkan syafaatnya orang-orang ini. Harusnya mintanya kepada Allah, bukan minta kepada mereka. Haula'i syufa'auna indallah. Jadi ayuhal ikhwan, amal soleh adalah salah satu yang akan menyelamatkan manusia, sebagaimana itu menyelamatkan Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam dan juga menyelamatkan kaumnya, maka itu juga yang akan menyelamatkan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau sebaliknya, ya sebaliknya yang dikasih sama Allah. Di ayat yang lain Allah bilang, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan beri jalan keluar orang-orang yang bertakwa. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah akan mudahkan segala urusannya. Itu kuncinya takwa. Nah, ketika Allah keluarkan Nabiullah Yunus akibat tasbihnya yang senantiasa dipanjatkan itu, dimuntahkanlah dia oleh ikan. Fanabadnahu bil a'raq. Dimuntahkan sampai akhirnya beliau terdampar di sebuah tanah terbuka. Fanabadnahu bil a'ra'i wa huwa saqim, dalam keadaan sakit. Kulitnya melepuh karena ya ikan di dalam perutnya itu ada enzim-enzim yang fungsinya mencerna. Ya walaupun tidak hancur, tapi ada efeknya, itu ada. Wa saqim. Dijelaskan di sini bahwa kondisi itu adalah kondisi orang yang rentan banget kalau dihinggapi oleh serangga, oleh lalat dan lain sebagainya, maka akan infeksi. Maka Allah atas kasih sayangnya, fa'ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan persis di atasnya Nabi Yunus yang dalam kondisi lemas ini dan luka melepuh kulitnya itu,
kami tumbuhkan pohon labu. Pohon labu. Ya, pohon labu itu punya kelebihan, daunnya lebar-lebar, teduh, dan dia mengusir lalat. Ya, mengusir lalat. Ya. Jadi dia terlindungi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, sampai setelah dia sudah pulih dikirim kembali ke kaumnya, dan kaumnya ternyata sudah masuk Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya bagi orang-orang saleh, bagi wali-wali Allah. Ya, wali Allah itu adalah setiap mukmin yang bertakwa. Enggak harus dia punya kesaktian, enggak harus. Biasa-biasa aja, yang penting dia itu mukmin dan bertakwa, dia wali Allah. Tapi kalau sakti itu belum tentu wali Allah. Ya, kesaktian itu menurut ahli sunnah ada 3 macam. Kesaktian dalam artian dia punya kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang pada umumnya. Itu nggak lepas dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu mukjizat, kalau dia nabi. Yang kedua adalah karamah, tapi syarat. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah diceritain oleh sahabatnya, ada salah seorang ulama di Mesir, kan beliau juga akhirnya pindah ke Mesir, Imam Syafi'i, sampai akhir hayatnya beliau meninggalnya di Mesir. Nah, di situ tuh ada ahli hadis ternama namanya Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad Al-Basri. Dia ini pernah mengeluarkan statement yang sangat terkenal. Law ra'aita ar-rajula yusalli 'ala al-ma' fala tusaddiquhu hatta ta'rida 'amalahu 'ala al-kitabi was-sunnah. Kalau kalian menyaksikan ada orang bisa sholat ngambang di atas air, jangan percaya dulu dia itu orang hebat, orang sakti, waliullah. Jangan. Cocokkan dulu amalannya dia dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu komentar siapa? Al-Laits bin Sa'ad. Bukan Imam Syafi'i, bukan. Ada orang menceritakan itu kepada Imam Syafi'i. Nunggu apa komentarnya imam kita nih, Imam Syafi'i ini? Apa kata beliau? Qassar al-Laits. Kurang mantep Laits ngomongnya. Kurang mantep. Law ra'aitahu yusalli fawqa al-ma' aw yatiru fil hawa. Kalau kau lihat dia bisa sholat di atas air atau terbang di angkasa sekalipun, jangan percaya dulu dia sakti, dia hebat, dia waliullah. Cocokkan dulu amalnya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Hebat ya imam kita. Hebat ya imam kita ini. Akidahnya itu asli gitu, gak kaleng-kaleng, gak gampang dikibulin sama orang-orang yang ngaku sebagai waliullah. Enggak ya. Karena keluar biasaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang baik. Dukun-dukun tuh hebat itu. Pernah lihat apa tuh kuda lumping apa? Makan beling, ya, minum api, waliullah gitu. Dibacok nggak mempan. Ada yang pakai jimat sampai ditembak pun nggak mempan ya. Cuma karena penasaran, kenapa zaman Belanda nggak ada orang-orang kayak gitu ngadepin Belanda ya? Sampai 350 tahun nggak kalah-kalah ke Belanda. Padahal kalau emang benar-benar sakti, maju dong barisan terdepan tuh. Di Bromdon harusnya nggak mati. Gak usah kita capek-capek punya tank, punya ini pakai kuncing lagi pelangnya. Ya. Nah, jadi konsep keluar biasaan tuh harus kita tata dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah SWT akan menolong walinya. Allah akan menolong walinya. Tapi waliullah itu definisinya apa? Kita mesti paham. Yaitu setiap mukmin yang bertakwa. Dalilnya apa? Dalilnya kata Allah SWT, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak akan ketakutan, gak akan sedih. Siapa mereka ya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Mereka lah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi orang yang memelihara imannya dan bertakwa kepada Allah, dia waliullah. Walaupun nggak punya kesaktian apa-apa, walaupun nggak punya kesaktian apa-apa, bukan syarat kok, bukan syarat. Syaratnya cuma dua tadi itu, iman dan takwa. Dan yang paling tinggi karomahnya adalah yang paling bertakwa sama Allah, bukan yang paling sakti. Allah bilang apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karamah itu kan dari kata-kata al-karamah, kemuliaan dari Allah. Padahal kata Allah, orang yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi karamah terbesar adalah ketakwaan itu sendiri, bukan keluar biasaan, bukan. Makanya kalau aku membandingkan Sayyidul Awliya setelah para nabi ya, wali yang paling top setelah para nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, karena dia yang paling bertakwa. Dan Nabi sendiri yang mengatakan begitu. Seandainya imannya orang semuanya ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar, kata Nabi. Dan sahabat sudah ijma sepakat manusia yang paling afdal setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Abu Bakar ini banyakkah kesaktiannya dia? Untuk pernah dengar ceritanya Abu Bakar bisa terbang? Abu Bakar ditembak nggak mempan, dibacok nggak berdarah? Nggak pernah dengar cerita kayak gitu. Wa huwa sayyidul awliya. Ya, kurus kering orangnya. Jadi pelajaran yang terakhir ya dari kisahnya Nabi Yunus ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong walinya dengan caranya Allah. Bukan berarti dia nggak pernah sakit. Nabi itu kurang apa? Ahlus Sunnah sepakat Nabi itu di atasnya wali. Mau hebatnya kayak apa wali, nggak mungkin dia bisa sejajar dengan Nabi, apalagi ngalahkan Nabi. Dan Nabi Yunus di sini ketika dikeluarkan dari perut ikan, kata Allah, wa huwa saqim, dalam keadaan sakit. Kemudian lemas, karena lemas dia terdampar, dia perlu dinaungi biar nggak kepanasan, biar nggak tambah sakit, biar nggak dikerumunin oleh lalat, malah bisa infeksi. Ditumbuhkan oleh Allah pohon labu dengan daunnya yang lebar-lebar, dengan baunya yang bisa mengusir lalat itu sampai dia sembuh. Itu bagaimana cara Allah menolong orang-orang yang saleh. Ya. Wa ambatna alaihi syajaran yatim wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ila hin. Ya, mungkin itu beberapa pelajaran penting yang bisa kita gali dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Sebagai rangkuman, yang pertama adalah pentingnya tauhid, dan bahwasanya tauhid ini adalah yang menyelamatkan seseorang dalam kondisi-kondisi genting. Namun tauhid di sini bukan hanya ucapan, tapi juga harus dibarengi dengan keyakinan, dibarengi dengan sikap. Dan tauhid ini adalah pujian yang paling Allah sukai, pengakuan terhadap uluhiyah Allah dan pengakuan bahwasanya Allah itu bersih dari segala aib, ditambah pengakuan bahwa kita ini adalah orang-orang yang zalim. Itu adalah doa yang menyelamatkan Nabi Yunus dan juga akan menyelamatkan setiap orang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian pentingnya sabar dalam berdakwah kepada Allah. Dan demikian juga pentingnya kita mencocokkan segenap tingkah laku kita, apa yang akan kita kerjakan ya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana amal soleh yang dibaca berikutnya, amal soleh itu akan menyelamatkan seseorang, sebagaimana istighfar juga akan menghindarkan dia dari musibah, dari azab Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, memelihara wali-walinya, orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berarti dia terbebas dari musibah sama sekali, tidak. Tetap ada musibah, tetap bisa sakit, tetap bisa sedih, namun ujung-ujungnya ditolong oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin beberapa pelajaran dari kisah Yunus alaihissalatu wassalam.
Barangkali ada yang mau ditanya masih terkait dengan materi yang utamanya. Kalau ada, tolong. Ada pernah dengar satu kisah atau riwayat bahwa setelah Nabi Yunus dikeluarkan dari atau dimuntahkan dari perut ikan, itu beliau mengalami sakit dan seperti bayi yang baru dilahirkan, dan dia belajar melangkah dan sebagainya sampai 9 bulan. Itu apakah sahih atau Allahu a'lam. Jawabannya itu harus dicek dulu. Nah, ada lagi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tadi Ustaz menceritakan tentang bahwa Nabi Yunus itu tidak dikunyah tapi ditelan. Nah, peristiwa ditelan ini kan bagi manusia ini kan sangat dramatis banget ya. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak penjelasan dari para ulama tentang lamanya Nabi Yunus itu ditelan terus di dalam ikan paus terus berzikir, dan banyaknya zikir itu rentangnya itu berapa banyak atau sampai akhirnya sama Allah dikeluarkan, dimuntahkan kayak gitu saja. Kurang dijawab. Kalau penjelasannya ya mungkin saja ada, karena soalnya belum baca semua tafsir terkait kisah ini ya. Baru sebagian yang Anda baca, tapi kebetulan yang Anda baca tidak menyebutkan berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan, berapa kali beliau beristighfar. Lagi pula itu tidak ada pengaruh langsung kok. Nggak ada pengaruh langsung, artinya begini. Apakah kalau Nabi Yunus istighfarnya 3 kali dikeluarin, yang lain juga bakalan begitu? Belum tentu, ya kan? Apakah kalau Nabi Yunus itu ditelan dalam waktu 9 bulan, nanti yang lain juga harus mengalami hal yang sama? Enggak juga. Intinya adalah apa yang beliau lakukan di dalam situ dan zikir seperti apa yang beliau baca, itu intinya di situ. Jadi kita tidak perlu mengorek-ngorek tentang berapa lama ya kira-kira, itu nggak begitu signifikan kok pengaruhnya, nggak begitu signifikan pengaruhnya. Nah, dan boleh jadi buat orang lain beda, terserah mau ditaruh berapa bulan, mau berapa kali baru dikabulkan, itu terserahnya Allah. Kita ini kalau doa sama Allah ya jemaah, jangan anggap Allah itu kita suruh-suruh. Ya Allah, aku sudah doa, kok nggak dikabulkan ya Allah? Kok doa gitu? Kita ini hambanya Allah, kita ini minta sama Allah. Analoginya itu begini jemaah. Ada karyawan rendahan di sebuah perusahaan. Dia menghadap kepada pimpinan perusahaan. Pak, saya tolong dong dikasih cuti. Kata pimpinannya, enggak. Boleh kan? Haknya pimpinan kan? Hak pimpinan. Apakah ketika ditolak permintaannya, itu berarti perusahaan itu tidak ada pimpinan? Tetap ada pimpinan. Justru itu membuktikan dialah pimpinan sesungguhnya. Dia bisa nolak permintaan karyawannya. Nah, ini si karyawannya harus tahu posisi dia. Saya ini karyawan, pegawai rendahan. Ya mungkin bos punya pertimbangan lain. Dia lebih paham, makanya dia yang jadi bos, bukan saya yang jadi bos. Karena dia lebih paham bagaimana ngatur perusahaan. Itu analogi sederhana. Walillahil matsalul a'la. Ya, bagi Allah tentu lebih dari itu semua. Ketika Allah belum mengabulkan itu, bukan berarti Allah tidak bisa mengabulkan, atau bukan berarti cara itu cara yang salah. Tidak, justru itu Allah menunjukkan kemahakuasaannya Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Kenapa si fulan cepat dikabulkan, si fulan belum terkabul? Semua ada hikmahnya. Yang penting kita lakukan aja itu.
Karena Allah SWT menjanjikan istijabah ya bagi orang-orang yang tulus berdoa, cuma cara ngabulkannya beda-beda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yad'u Allah bi du'a'in laysa fihi ithmun wala qati'atu rahim." Ma min 'abdin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah ihda thalath. Siapapun hamba manapun yang minta kepada Allah dengan suatu doa, syaratnya doanya tidak mengandung dosa, tidak minta hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan tidak minta sesuatu yang berakibat pemutusan silaturahmi, maka Allah akan beri satu dari tiga. Nah, yang tentukan Allah yang tentukan, bukan kita. Kita minta, tapi yang ngasih kayak apa yang dikasih oleh Allah, itu Allah yang tentukan, bukan kita. Tapi Allah bakal kasih. Yang pertama, Allah akan kabulkan sesuai yang dia minta, atau Allah akan hindarkan darinya musibah yang itu setara dengan kebaikan yang dia minta. Paham gak? Orang mungkin minta, ya Allah kasih aku ini, kasih ini, Allah gak kasih itu, tapi dia dihindarkan dari musibah yang itu setara dengan kebaikan yang dia minta. Dan yang ketiga, Allah gak kasih yang ini, gak kasih yang itu, tapi Allah simpan pahalanya di akhirat. Jadi ngasihnya di akhirat, tetap dikasih sama Allah. Tapi kapan dan berupa apa, itu terserah Allah. Nah, hatta Nabi pun kadang gak dikabulkan apa yang beliau minta di dunia ini. Nabi Rasulullah SAW itu pernah doa 3 hal, cuma dikasih 2 sama Allah. Yang satu gak dikasih. Di antara yang gak dikasih itu adalah minta agar umatnya jangan saling berantem sampai bunuh-bunuhan dan banyak korban. Gak dikabulkan sama Allah. Makanya antum lihat perang-perang saudara terjadi kan di tengah-tengah umat. Dari zaman sahabat ada perang Jamal, 1 hari korbannya 10.000 jiwa juga. Ibnu Katsir menceritakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu, korban perangnya Rasulullah dengan semua kaum musyrikin dalam semua perang yang pernah beliau hadapi itu, kalau dikumpulkan dan dibandingkan dengan korbannya muslimin ketika sehari saja perang Jamal itu, jauh lebih banyak korban yang kaum muslimin ketika perang Jamal. 10.000 jiwa dalam 1 hari. Muslim semua. Nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Ya terserah Allah lah. Suka-suka Allah yang ngatur. Pasti ada hikmahnya. Gitu nah. Ada lagi? Ustaz, apakah ada kaitannya antara istiqomah dan sabar? Dan apakah kisah Nabi ini sabar atau istiqomah? Ya, sabar itu bagian dari istiqomah. Dan salah satu bentuk istiqomah adalah sabar. Ya, tapi cuman bukan hanya sabar, bukan. Ya, sabar itu adalah bentuk istiqomah. Istiqomah itu kan terus-terusan. Ya, jauh gimana? Kalau dia nggak sabar, berdiri nggak jalan nanti. Ambil jalan pintas, istiqomah namanya. Jadi ada kaitan memang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya mengenai doa, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa terkait doa yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu menyebutkan apa yang kita inginkan. Apakah tadi terkait dengan adab doa itu kita harus menyebutkan apa yang kita inginkan, atau memang itu awalan saja, dan bagaimana cara yang tepat untuk kita berdoa agar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari yang dari yang 3 tadi Ustaz, yang bisa dikabulkan sekarang atau nanti ataupun disimpan di akhirat nanti. Baik. Bukan tidak perlu,
Cuman Allah itu faham walaupun kita tidak melampiaskan, walaupun kita tidak terus terang Allah faham. Ibnu Uyainah ketika ditanya itu beliau mengatakan nggak perlu disebut, bukan nggak perlu disebut. Cuman walaupun itu secara tekstualnya adalah pujian bukan permintaan, tapi Allah sudah paham gitu loh. Karena Allah itu ketika dipuja kan Allah, manusia aja dipuji, orang kafir yang dermawan aja dipuji, dia paham kok maksudnya apa. Nah, jadi ini adalah anjuran agar kita sering-sering memuji Allah dalam doa kita. Bahkan memukaddimahi doa kita dengan puji-pujian, itu adabnya doa. Doa itu adabnya apa? Awali dengan hamdalah. Nabi itu bahkan dalam khutbahnya itu memulai dengan fahamidullah wa athna alaih, memuji Allah dan mengulang-ulang pujian itu. Ikuti juga dengan salawat kepada Nabi SAW. Salawat untuk Nabi SAW itu adanya doa. Pernah suatu ketika Nabi tawaf, mendengar ada orang yang doa langsung minta sama Allah. Kata Nabi, ajibah hadza, ini tergesa-gesa ini. Terus lewatin orang lain, sebelum doa dia muji-muji Allah dulu, kemudian bersolawat. Kata Nabi, nah sekarang minta, ini akan lebih didengar oleh Allah. Jadi bukan berarti tidak perlu menyebut, namun menyebut itu akan lebih baik lagi menyebut permintaan kita. Tentunya permintaan yang sifatnya urgen ya, untuk diminta gitu loh. Karena kan kita ini minta kepada Zat yang Maha Kaya, dan Dia bisa memberikan segalanya. Maka termasuk adabnya berdoa itu adalah minta yang sifatnya sangat penting dan universal kebaikannya. Itu yang dianjurkan. Bukan minta hal-hal yang sepele-sepele, semuanya kaitannya dengan dunia. Itu nggak sesuai dengan adab berdoa. Walaupun Allah bisa beri itu, namun yang lebih santun dan lebih sopan adalah kita minta yang sifatnya kebaikan yang global. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Minta dimasukkan dalam jannah. Kalau minta itu yang paling baik sekalian, jangan tanggung-tanggung, dan jangan minta dengan maksud ngetes Allah, memuji Allah. Allah itu nggak ada yang maksa-maksa. Allah bisa sebenarnya. Serius kalau minta, dan mintanya yang terbaik sekalian, kata Nabi. Kalau minta jannah firdaus sekalian. Jangan yang tanggung-tanggung. Allah bisa ngasih firdaus, asalkan sebab-sebabnya kita upayakan, penghalang-penghalangnya kita hindari. Jadi bukan tidak perlu menyebut, silahkan disebutkan hajatnya. Nabi juga kadang menyebutkan permintaan beliau secara terus terang kepada Allah. Namun faedah dari kisah ini adalah bahwasanya Allah itu sangat senang ketika dipuji dengan yang berkaitan dengan tauhidnya. Jadi ada pertanyaan lain nggak? Sudah? Baik. Mohon dijelaskan hadis Aisyah tentang adanya pasukan yang ingin menyerang Ka'bah tapi ditenggelamkan ke dalam bumi dari depan sampai belakang. Padahal ada orang yang tidak sebagai pasukan tersebut, hanya mengikuti pasukan tersebut. Ya. Aisyah memang bertanya, ketika ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah dan mereka sedang berada di sebuah lapangan gitu, khusifa ya awalihim ila akhirihim, ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang paling akhir, dan orang-orang yang ada di situ ikut tenggelam. Aisyah bilang, terus bagaimana ya Rasulullah? Yang enggak berencana jelek kok juga ikut kena? Ya, mereka semuanya ditenggelamkan, tapi nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat sesuai niatnya masing-masing. Sama-sama ada di tempat turunnya azab, tapi niatnya beda, kondisinya beda, ya dia tidak akan mendapatkan
hukuman sesuai dengan niatnya. Ini termasuk dalil bahwasanya innamal a'malu binniyat. Salah satunya itu ini. Nah, bagaimana kalau anak yang dipelihara sama saudara bapaknya dari kecil sampai besar karena untuk memancing istrinya hamil? Subhanallah, pas anak itu dewasa dia tidak mengakui bapaknya yang kandung atau yang asli, dia mengakui bapaknya itu yang memelihara dia dari kecil. Apakah saudara yang sepeliharaan itu apakah jadi mahram dan bapaknya pun menjadi marah dan tidak ridho terhadap anak itu? Bagaimana Ustaz? Ya harusnya diberi penjelasan, ya. Jangan dibiarkan nasab orang itu sama. Ini kesalahan juga. Kenapa dari kecil tidak dijelaskan bahwasanya dia itu anak angkat, bukan anak kandung? Ya nggak boleh. Kalau dia sudah dewasa, sudah diberi pengertian tetap tidak mengakui, ya dosa juga itu anaknya. Itu anak durhaka namanya. Mal'un itu. La'anallahu man idda'a ila ghairi abihi. Allah melaknat orang yang mengaku anak dari seseorang yang bukan itu dia bapaknya, bukan bapaknya dia itu, tapi dia ngaku sebagai anaknya itu, menasabkan dirinya kepada yang bukan bapaknya, dilaknat oleh Allah. Anak angkat, bapak angkat itu tidak menjadi mahram kecuali ya, anak ini diambil sebelum 2 tahun, sebelum disamping, kemudian disusui oleh istrinya laki-laki, baru dia jadi mahram karena persusuan. Tapi nggak ada waris mewarisi tetap, ya nggak ada waris mewarisi. Baik, semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan jamaah at-thayyibah semua. Amin. Ana mau minta nasihat terkait dengan taubat. Ana meninggalkan usaha atau bisnis yang banyak mendatangkan mudarat dari sisi agama. Namun keluarga ana kadang terasa berat ana tinggalkan bisnis atau usaha itu karena penghasilan yang cukup besar. Sekarang ana posisinya belum tahu mau mulai usaha apa Ustaz, tapi insya Allah hamba yakin, mungkin yakin Allah akan kasih jalan keluar gitu ya. Tolong beri nasihat agar anak semakin yakin dengan janji Allah bagi orang yang meninggalkan kemaksiatan akan ditolong. Nah, nasihat ini juga buat diri anak sendiri ya. Kita mesti tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menguji keseriusan kita. Itu sunnatullah, tidak akan ada perubahan terhadap sunnatullah ini. Dan itu Allah berlakukan kepada orang-orang yang paling bertakwa, paling berilmu, paling dia cintai, para nabi. Walaupun Allah sudah takdirkan Rasulullah itu bakalan masuk jannah, sudah ada ketentuan itu sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Sebelum Allah ciptakan Rasulullah, sebelum Allah ciptakan kedua orang tuanya Rasulullah, sudah ada ketentuan itu, dan itu pasti terjadi. Akan ada manusia namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraisy, dan dia akan menjadi Rasulullah, akan menjadi manusia terbaik, dan dia akan masuk jannahnya nomor 1 dan paling tinggi kedudukannya di sana. Tapi kapan Rasulullah bakal masuk jannah? Apakah cukup dengan takdir Allah langsung Rasulullah masuk jannah atau ada proses? Ada proses kan jemaah? Ada proses. Prosesnya kadang berliku-liku, berat. Ditinggal mati ibunya, ditinggal mati kakeknya 8 tahun, ditinggal mati pamannya, ditinggal mati istrinya tercinta Khadijah, ditinggal mati anak-anak yang laki-laki masih kecil semua.
yang perempuan semuanya kecuali Fatimah meninggal saat beliau masih hidup. Aduh, berat banget yang menjadi Rasulullah. Diusir dari kampung halamannya, dicaci maki, dibully, disakiti fisiknya, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan nanti di hari kiamat ada proses lagi, baru akhirnya masuk jannah. Kenapa begitu? Yaitu sunnatullah begitu. Allah bilang, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa kalian mengira akan masuk jannah begitu saja hanya dengan takdir Allah, modal takdir Allah kalian masuk jannah? Belum begitu. Padahal belum terbukti di hadapan Allah siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian, yang berjuang di antara kalian untuk masuk jannah dalam menghadapi segala ujian dari Allah tadi. Dan belum terbukti siapa yang kuat, yang sabar menghadapi itu semua. Kok belum ada buktinya, jangan minta hasilnya. Nah, jadi ini adalah bagian dari proses. Antum bertaubat ingin meninggalkan pekerjaan yang banyak madaratnya buat din. Kalau langsung dikasih sama Allah, begitu hijrah besok langsung kaya raya. Nanti gak ketahuan siapa yang hijrahnya lillahi ta'ala dengan yang hijrahnya lil fulus. Karena semua begitu hijrah langsung kaya raya. Dan siapa yang benar-benar dia, yang penting bukan fulusnya, yang penting selamatnya aku ya Allah, yang penting agamaku terjaga. Bagaimana membedakan antara yang begitu dengan yang tidak begitu? Kan itu baru kelihatan ketika sebulan, aduh belum ada penghasilan. Kemarin tiap hari jutaan. Bertahan atau balik dia? Kan baru teruji itu ketika nggak langsung dikasih sama Allah. Daya tahannya orang-orang yang benar-benar hijrahnya karena dia cinta kepada Allah itu lama dia. Tapi kalau daya tahannya orang yang hijrahnya karena fulus, nggak akan lama. Begitu fulusnya kering, balik lagi dia. Ada yang balik joget lagi, ada yang balik ini lagi, macam-macam. Nah, itu yang membedakan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tendensinya lain. Jadi ya nasihat anak, pertama kita pahami dulu aturannya Allah memang seperti itu. Yang kedua, jangan kita ini hanya melihat nikmat Allah itu cuma dari segi penghasilan. Siapa yang bilang kalau nikmat itu setara berbanding lurus dengan penghasilan? Penghasilan bertambah berarti nikmatnya bertambah. Yang bilang begitu dulu siapa sih? Itu kan bahasanya orang materialis gitu. Hanya mengukur dengan materi, ya kan? Nggak sadar nih kita dididik jadi materialis sebenarnya ini. Kenapa kebahagiaan itu berbanding lurus dengan fulus? Berbanding lurus? Apa buktinya juga? Itu orang-orang Jepang itu penghasilan per kapitanya jauh di atasnya itu. Tapi yang bunuh diri di kalangan mereka lebih banyak. Yang kaya lebih banyak, yang pintar lebih banyak, canggih, tapi yang bunuh diri makin banyak. Berarti kan nggak benar dong konsep materialis itu. Manusia ini bukan robot, manusia ini punya ruh, punya spirit. Nggak bisa dia digemukin badannya tok, tapi spiritnya kosong, stres dia. Ada ketenangan yang nggak bisa dibeli dengan duit. Anak kenal sama satu orang Muslim dia pernah kerja sama seorang yang katanya bosnya dia ini termasuk 9 naga itu istilahnya. Tapi bosnya ini cemburu sama pegawainya. Kamu enak ya, kamu kerja tiap hari dapat penghasilan 50 juta tenang. Aku ini mikir tiap hari aku harus cicil hutangku ini dengan
dengan bunga. Tiap hari dia mikirin bagaimana dia harus mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada bunga dari pinjamannya dia. Ada orang yang sudah terkenal kaya raya itu nggak bisa tidur kalau nggak dipijetin dulu sama tukang pijatnya. Kalau nggak minum obat penenang nggak bisa tidur. Jadi jangan hanya melihat dari segi penghasilan. Coba antum lihat, antum selamat ya. Antum nggak cacat badannya, nggak stres, masih waras kan? Sehat alhamdulillah, nggak gagal ginjal, nggak cuci darah, nggak buta. Kemudian antum masih punya yang paling mahal yang nggak dimiliki oleh banyak orang, iman. Punya akidah yang sahih. Antum tahu kepada siapa antum harus nangis, harus minta, harus bersimpuh. Mereka nggak tahu. Makanya mereka kalau stres larinya ke bar, larinya ke diskotek, larinya ke narkoba, dan nggak ada jalan keluar. Ke narkoba emang jadi solusi, tambah lagi kecanduan, makin banyak lagi. Nggak ada barang, sakau dia, sakitnya luar biasa. Nah, kita tahu kepada siapa kita bersimpuh. Itu kan nikmat itu, nikmat luar biasa. Nah, jangan cuma dilihat dari materi. Masih punya istri, masih punya anak. Ya, ada salah seorang salaf, dia mengeluh kepada seorang ulama. Dia bilang, anak ini kok susah ini kondisinya, pas-pasan. Terus ditanya sama si orang alim ini, kamu punya rumah tempat berteduh dari panas? Iya, saya punya. Kamu punya makanan yang kau makan hari itu? Iya, saya punya. Kamu punya istri yang ngurusin kamu? Iya, saya punya. Kalau itu kau orang kaya. Dan saya tambah lagi, saya punya pembantu yang melayani saya. Kalau itu kamu aja. Kira aja dong. Tempat tinggal ada, makanan ada, istri ada, pelayan ada. Minimal buat hari itu. Besok kan belum tentu itu. Kalau besok dapat lagi, ya sudah, itu yang penting. Bulan depan, belum tentu itu kamu bulan depan. Jadi simpel aja berpikirnya. Jangan terlalu dihantui oleh nanti saya, nanti kan belum terlaksana hari ini. Yang penting ada yang dimakan, ada, sudah sederhana. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi 'indahu qurbu yawmihi faka'annama siqat lahu dunya bihadatsiriha. Kata Nabi SAW, siapa yang pagi-pagi dia bangun merasa aman di tengah keluarganya, sehat badannya, ada makanan yang dia makan hari itu, berarti dunia dengan segalanya sudah disodorkan sama dia. Kalau besok itu lagi sama, kaya terus dia tiap hari. Yang jadi muskilah itu ambisi ini yang nggak punya batas. Nah, orang itu tersiksa karena ambisinya sebetulnya, bukan karena kondisi, tapi karena ambisi. Nabi ketika menggambarkan antara manusia dengan ambisinya, dengan ajalnya itu, Nabi gambar ini kotak ini umurnya manusia. Ini garis keluar dari kotak, itu ambisinya dia. Ini ada garis-garis ini yang masih dalam kotak itu adalah rintangan-rintangan dia selama hidup. Lolos dari rintangan, kena rintangan berikutnya, kena ajalnya dia. Ambisinya dia belum nyampe. Jadi kalau dia itu ngikutin ambisinya, dia akan tersiksa. Makanya orang yang kaya itu bukan orang yang duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi orang yang qanaah, yang hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu orang yang kaya sebetulnya. Nabi yang bilang, bukan ana. Laisal ghina an kathratil 'arab, innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi cukup. Anak sekarang cukup begini kok. Itu tetanggamu punya Lamborghini, tak kepengen, apa saja cukup. Enak tuh. Tapi dia dikasih Lamborghini, tetangganya beli lagi yang 5 mahal, anak kepengen lagi itu. Tersiksa dia. Iya kan? Nah, jadi sudut pandang kita ini mesti kita benarkan dulu. Jangan kita ini termakan materialis dalam bab ini.
Nah, cukup ya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.